Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, Al-thani wal-thalathuna, uluwul himmati fi talabil ilmi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke dalam adab yang ke-32 dari adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Beliau mengatakan uluwul himmati fi talabil ilmi, yaitu memiliki hasrat dan juga ambisi yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan wa antakuna himmatuhu aliyatan. Dan seorang penuntut ilmu itu hendaknya memiliki hasrat dan ambisi yang tinggi dalam menuntut ilmu. Fala yardha bil yasiri ma'a imkanil katsiri. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu tidak merasa cukup puas dengan yang sedikit dari ilmu, ketika dia itu memungkinkan untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala beliau menjelaskan uluwul himmati, yang dimaksud dengan uluwul himmah huwa istisgharu madunan nihayati min ma'alil umuri, yaitu sifat merasa tidak puas dengan apa yang di bawah dari tujuan. Misalnya tujuannya itu tinggi. Kalau misalnya itu tingkatannya itu di bawah tujuan tersebut, dia tidak merasa puas. Namun min ma'ali al-umuri, namun ini adalah untuk perkara-perkara yang mulia. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Tahdzibul Akhlaqi lil Jahidhi Safhata 28 pada halaman 28. Kita kembali ke atas. Wa hadza huwal laiqu bi talibil ilmi. Dan sifat yang seperti ini, yang tidak merasa puas dengan yang sedikit untuk bidang ilmu, itu adalah sifat yang layak atau sesuai dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ala wa huwa uluwul himmati. Dan sungguh itu adalah sifat uluwul himmah, memiliki hasrat yang tinggi. Warraghbatu fis su'udi fi ma'arijir ruqiyyi wal kamali. Warraghbatu fis su'udi fi ma'arijir ruqiyyi wal kamali. Dan juga hasrat untuk naik kelas, meningkat kedudukannya, untuk maju dan juga mencapai kesempurnaan. Jadi memiliki hasrat yang tinggi dan juga keinginan yang besar untuk naik tingkat dari tingkatan dari sisi kemajuan dan juga kesempurnaan. Fala yaktafi biyasiril ilmi. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu tidak merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Ma'a imkani katsirihi. Padahal dia memungkinkan untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian wal mar'u yatiru bihimmatihi. Dan seseorang itu terbang dengan hasratnya, dengan ambisinya. Kattairi yatiru bijanahaihi. Sebagaimana seekor burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Maka di sini kita melihat bahwa hasrat atau ambisi itu disamakan dengan
kedua sayap pada seekor burung. Itu yang mengangkat kita dan juga membuat kita terbang, membuat kita tinggi. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi Safhata Khamsin wa Ishrina, halaman 25. Ya, kemudian qala al-Junaidu rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Tidaklah seseorang itu menginginkan sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, melainkan dia pasti akan memperolehnya, mencapainya. Fa in lam yanalhu, apabila dia belum bisa menggapainya, fa in lam yanalhu kullahu, akan tetapi jika dia itu sudah menginginkan dengan kesungguhan dan kejujuran, namun belum dapat menggapai keseluruhannya, nala ba'dahu, maka dia pasti akan mendapatkan sebagian dari sesuatu yang dia inginkan. Ya, kita lihat catatan kaki ini ada di Al-Jami'u lil Khatibi, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata 79 wa mi'atin, halaman 179. Ya, kemudian waqala al-Farra'u, ya, Al-Farra' rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, la arhamu ahadan karahmati lirajulaini. Ya, saya tidak merasa kasihan kepada seorang pun sebagaimana rasa kasihanku kepada dua orang laki-laki atau dua orang. Rajulin yatlubul ilma wala fahma lahu, yaitu seseorang yang menuntut ilmu, namun dia tidak memiliki pemahaman terhadap ilmu tersebut. Wa rajulin yafhamu wala yatlubuhu. Dan juga seseorang yang memahami, namun dia tidak menuntut atau mencari ilmu. Ini adalah dua laki-laki, dua orang yang Al-Farra itu merasa kasihan kepadanya. Wa inni, kemudian beliau melanjutkan, wa inni la a'jabu mimman fi was'ihi an yatlubal ilma wa la yata'allamu. Dan sungguh saya merasa heran terhadap seseorang yang memiliki keluangan waktu untuk menuntut ilmu. Wa la yata'allamu. Ya, namun dia tidak belajar. Kita lihat catatan kaki, ada Bijami'u Bayanil Ilmi Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Sittin wa Khamsina wa Thalathi Mi'atin, halaman 356. Maka ini semua menunjukkan bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki hasrat yang tinggi untuk mencapai ilmu. Wa idza jtama'a ma'a uluwil himmati al-jiddu fit talabi. Dan jika tergabung, ya, bersama dengan, atau jika hasrat yang tinggi itu berkumpul dengan kesungguhan, ya, kesungguhan untuk menuntut ilmu. Wal muwadhabatu 'ala tahsili, dan juga tekun di dalam mengumpulkan ilmu. Nalat talibu hadzan wafiron minal ilmi. Maka sungguh seorang penuntut ilmu, ya, jika menggabungkan tadi hasrat yang tinggi, kemudian kesungguhan dalam menuntut ilmu, dan juga tekun dalam mengumpulkan ilmu, maka seorang penuntut ilmu akan memperoleh bagian yang melimpah dari ilmu. Fa'amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun. Maka adapun jika seorang penuntut ilmu itu memiliki hasrat atau ambisi yang tinggi, walam yakun lahu jiddun, namun akan tetapi dia itu tidak memiliki kesungguhan dalam menuntut ilmu. Au kana lahu jiddun walam yakun lahu himmatun 'aliyatun, atau seseorang penuntut ilmu itu memiliki kesungguhan, namun dia itu tidak memiliki ambisi atau hasrat yang tinggi untuk mencapai ilmu yang tinggi. Fala yahsulu lahu ilmun illa al-qalila.
maka sungguh ya dia tidak akan mendapatkan ilmu melainkan sedikit saja. Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seorang penuntut ilmu jika ingin mendapatkan ilmu yang banyak, dia harus memiliki ambisi yang tinggi, hasrat yang tinggi untuk ilmu dan juga kesungguhan. Ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi safhata khamsin wa isrina ila safhati sittin wa isrina. Kita kembali ke atas. Qala Ibnul Jauzi ta'liqan ala qauli Abi Thaybi al-Mutanabbi. Ini penyair ya berarti. Qala Ibnul Jauzi ta'liqan ala qauli Abi Thaybi al-Mutanabbi. Maka Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala itu memberikan penjelasan terhadap syairnya Abu Thayyib Al-Mutanabbi, ya, seorang penyair yang sangat masyhur. Al-Mutanabbi mengatakan, walam arafi uyubin nasi syai'an kanaqsil qadirina 'alat tamami. Ya, Al-Mutanabbi beliau mengatakan, saya tidak melihat aib manusia itu sebagai suatu kekurangan. Kanaqsil qadirina 'alat tamami. Ya, seperti kekurangan orang-orang yang sebetulnya mampu untuk mencapai kesempurnaan, ya, berarti namun mereka tidak melakukannya. Ya. Lihat catatan kaki, ini ada di Diwanul Mutanabbi bi Syarhil Akbari. Diwannya Al-Mutanabbi dengan Syarah Al-Akbari, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah, jilid keempat, safhata khamsin wa arba'ina wa mi'atin, halaman 145. Nah, mengomentari, ya beliau mengomentari syair ini, syair dari Al-Mutanabbi ini, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yanbaghi lil aqili an yantahiya ila ghayati ma yumkinuhu. Maka sudah selayaknya bagi seorang yang berakal dan cerdas untuk ya, mencapai batas yang memungkinkan baginya, yang dia mampu. Falau kana yutasawwaru lil adamiyyi su'udus samawati. Ya, beliau mengatakan, ya falau kana yutasawwaru lil adamiyyi su'udus samawati. Seandainya ya terbayang bagi anak Adam akan ketinggian langit. La ra'aitu min akbahin naqaisi ridahu bil ardi. Maka sungguh saya berpendapat bahwa termasuk kelemahan yang paling buruk bagi manusia atau anak Adam itu adalah dia merasa cukup, merasa ridho dengan bumi. Ya, bagaimana mungkin anak Adam itu bisa ridho dengan bumi yang seperti ini, yang mungkin ya ada hal-hal yang menarik, ya, keindahan dunia dan lain sebagainya. Namun bagaimana mungkin seseorang itu ridho dengan apa yang ada di bumi, padahal mengetahui bahwa ada langit yang tinggi, ya, yang penuh dengan keindahan. Walau kanatin nubuwatu tahsulu bil ijtihadi, dan seandainya kenabian itu dapat dicapai dengan kesungguhan, ra'aitul muqassira, ya ra'aitul muqassira fi tahsiliha fi hadidin. Ya, maka saya berpendapat bahwa orang yang malas atau lalai untuk mencapainya itu berada pada tempat yang paling rendah. Wasiratul jamilatu indal hukama'i, dan ya sirah atau ya, kisah atau perjalanan hidup dari yang indah dari para ahli hikmah terdahulu, khurujun nafsi ila ghayati kamaliha kamalihal mumkinilaha fil ilmi wal amali. Ya, khurujun nafsi ila ghayati kamalihal mumkinilaha fil ilmi wal amali. Ya, bahwa ya para ahli hikmah terdahulu itu ya keluarnya jiwa pada puncak kesempurnaan yang memungkinkan baginya dalam ilmu dan amal.
ila an qala, ya, sampai Ibnul Jauzi beliau mengatakan, wa fil jumlati la yutraku fadilatun yumkinu tahsiluha. Ya, wa fil jumlati la yutraku fadilatun yumkinu tahsiluha. Dan ya secara umum hendaknya keutamaan yang memungkinkan diraih itu tidak ditinggalkan. Ya, seseorang hendaknya tidak meninggalkan keutamaan yang memungkinkan dia raih. Illa hasolaha. Ya, maka ya hendaknya dia itu kemudian kecuali ia berusaha untuk meraihnya. Ya, jadi janganlah ditinggalkan, tetapi hendaknya dia berusaha meraihnya. Fa innal qunu'a halatul ardhali. Karena yang namanya ya rasa puas, qanaah pada perkara ini itu adalah keadaannya orang-orang yang rendahan. Ini dapat dilihat di Saidul Khatiri, ya, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, safhata tis'in wa khamsina wa mi'atin ila safhati sittina wa mi'atin, halaman 159 sampai halaman 160, bi tasarrufin, ya, dengan sedikit perubahan. Wa qala fi maudhi'in akhara, dan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata pada tempat yang lain, min alamati kamalil aqli uluwul himmati. Di antara tanda kesempurnaan akal itu adalah memiliki hasrat yang tinggi. Warradi biduni dani'un. Dan merasa cukup atau ridho dengan sesuatu yang rendah, ya, sesuatu yang di bawah, itu adalah ya sifat orang rendahan. Ini dapat dilihat di ya, Saidul Khatir juga, Saidul Khatiri safhata khamsa asyara, safhata khamsa asyrota, pada halaman 15. Kita kembali ke atas. Wa qala aidon, dan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala beliau juga mengatakan, al-himmatu mauludatun ma'al adamiyyi. Hasrat ya, dan ambisi itu lahir bersama dengan anak Adam. Ya, lahir bersama-sama. Wa innama taqsuru ba'dul himami fi ba'dil awqati. Dan yang namanya ambisi, hasrat, itu dapat berkurang sebagiannya pada sebagian waktu. Ya, artinya yang namanya ambisi dan hasrat itu naik dan turun. Dapat berkurang sebagiannya pada sebagian waktu. Fa'idha khuthat sarat. Yang namanya hasrat, itu kalau didorong, maka dia akan bergerak. Wa mata ra'aita fi nafsika ajazan, ya, maka ketika engkau melihat kelemahan, kelesuan pada dirimu, fasalil mun'ima, maka mohonlah ya semangat atau hasrat kepada Al-Mun'im, yang maha memberikan nikmat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Au kasalan, atau jika engkau mendapati pada dirimu itu kemalasan. Fasalil muwaffiqo, maka mohonlah ya dihilangkan dari rasa malas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muwaffiq, yang maha memberikan taufik. Falantana la khairan illa bita'atihi. Ya, falantana la khairan illa bita'atihi. Dan kebaikan itu tidak akan pernah dapat diraih melainkan dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kebaikan itu hanya bisa didapat dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yafutuka khairun illa bima'siyatihi. Dan engkau tidak mungkin kehilangan suatu kebaikan, melainkan engkau dengan cara bermaksiat kepada Allah. Atau engkau hanya akan terlewat kebaikan ketika engkau bermaksiat kepada Allah. Wallahu a'lamu. Ini dapat dilihat di Laftatul Kabidi ila Nasihatil Waladi, safhata 59, halaman 59. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.